2 hari pertama bisa makan-makan mahal. Hari keempat uangnya habis, bensinnya nggak jalan, mobilnya berhenti, Mbak. Jadi saya pengen bilang, ini bukan soal kita nggak pengen lagi-lagi ya stunting dihapuskan, tapi kita lagi ngomong soal bentar. Krisis kayak gini, ada yang lebih prioritas. Saya, Mbak, 1 bulan lalu, saya habis dari tempat di mana Bung Karno melahirkan butir-butir Pancasila. Sesuai tema di UGM itu. Oke. Tidak jauh jaraknya dari ND, saya membangun sekolah di Kecamatan Kie, daerah 3T di Nusa Tenggara Timur. Oke. Dengan kepala mata sendiri saya saksikan betapa gedung SPPG lebih megah dibanding sekolah SD Impres Fatukusi yang saya bangun di sana, Mbak. Jangankan membuat MBG sana, kantinnya nggak ada. Oh berarti di sana masyarakat kelaparan dong? Prioritas utamanya bukan itu. Jadi masalah ketika ngomongin soal MBG atau pendidikan itu tuh bukan sesuatu yang harus pilih salah satu. Ini soal prioritas, tar dulu. Sebelum mereka, tapi kan ada yang butuh makan juga, ada, makanya jangan disamaratain. Dan misal tadi, ya kita berharap makanya BGN evaluasi. Gimana kita bisa berharap ada perbaikan MBG kalau BGN dipimpin oleh Nanik? Oke. Udah nggak inkompeten, Atas dasar apa? inkompeten Mbak. Gitu. Inkompeten jelas lah Mbak. Jadi hari ini kita melihat ketidakpercayaan publik itu muncul bukan karena niat. Misalnya Presiden sering mengatakan niat-niat baik. Niat baik itu nggak pernah kita tolak kok Mbak. Pengen korupsi hilang, pengen stunting hilang. Tapi yang kita kritisi adalah, kok niat baik lu nggak sejalan sih sama implementasinya. Niat baik lu memberi untuk menghilangkan stunting, tapi pemimpin BGN-nya jelas tidak ada yang kompeten. Event yang baru sekarang juga enggak. Oke, baik. Jadi menurut saya hari ini keseluruhan tuntutan dari teman-teman muda itu bukan cuma soal tuntutan teknokratik, tapi kita melihat teknokratik ini tidak akan terwujud tanpa ada perubahan politik. Dan perubahan politik itu nggak tentang selamanya tentang kerusuhan gitu ya, Mbak. Tapi dia tentang perbaikan total, reformasi jilid 2 tadi. Oke, baik. Bang Kodari, ini kan yang aku tangkap dari Mas Ubed, kemudian dari Firdian, ini bahwa kritik itu kerap kali dimentahin. Tidak didengarkan secara utuh, tidak dilihat bigger picture tadi kata Firdian. Ada sebutan antek-antek asing, kemudian kita tahu juga ada kasusnya Pak Dino Patijalal begitu yang mengkritisi beberapa hal, kemudian langsung dijawab oleh Pak Seskap dan lain sebagainya. Mas Ubed tadi juga sempat menyinggung soal komunikasi. Menurut Anda ketidakpuasan ini juga adakah soal unsur kelalaian berkomunikasi pemerintah dengan masyarakat ya? Karena kalau pacaran kan yang paling penting justru komunikasinya kan, Mr. Q. Iya deh. Saya percaya mayoritas masyarakat Indonesia masih puas dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo ya. Oke. Jadi ya misalnya ada survei yang kemarin dari Poltreking angkanya masih 72%. Bahwasanya ada yang 24%, 25% tidak puas ya wajar aja, bisa terjadi. Ya bisa jadi ya beliau-beliau berdua ini akan menggambarkan yang 24%. Mungkin saya menggambarkan yang 72%. Jadi biasa. Nah, yang pasti begini, setiap pemerintah, setiap orang itu pasti punya identifikasi masalah dan masalah itu kemudian dicarikan solusinya. Nah, solusi itu yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo pada hari ini. Bahwasannya kemudian solusi-solusi itu ada dinamika dalam implementasinya dan mendengarkan masukan dan kritikan yang ada, ya itulah fungsinya kritikan dan masukan. Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo juga mengatakan saya mau melanjutkan program ini, itu adalah mandat beliau, itu otoritas beliau gitu loh, yang sudah dipilih dan diberikan kepercayaan untuk 5 tahun. Kalau Anda tetap nggak setuju, ya tunggu seperti saya bilang 2029. Nanti pilih kandidat yang pemikirannya berbeda dengan Pak Prabowo. Nah kalau Pak Prabowo misalnya keluar negeri, mungkin cara pandangnya berbeda. Pak Prabowo sering keluar negeri. Pak Prabowo sering keluar negeri itu satu ya, karena memang situasi dan kondisi geopolitik global kita pada hari ini tidak sama dengan sebelumnya. Justru ketika geopolitiknya ini rentan, maka kemudian Presiden itu harus membangun banyak aliansi. Ya, sekaligus juga mencari sumber daya yang penting, terutama soal energi. Ya. Karena apa? Karena realitanya memang bangsa kita ini sekian puluh tahun pada hari ini telah menjadi bangsa pengimpor, di mana kebutuhan minyak per hari ya 1,6 juta liter, yang bisa kita produksi sendiri itu 6 juta. Jadi 1 juta ini kalau Presiden nggak keliling, tidak melakukan diplomasi, tidak membangun hubungan yang baik dengan negara-negara besar yang punya produksi minyak yang bagus, maka kan nggak dapat itu minyaknya.
Nah, yang kedua ya, kita juga berada dalam situasi dan kondisi yang mungkin tidak banyak menyadari. Saya ceritakan pada hari ini yang namanya itu Thucydides trap. Ya, Thucydides trap itu adalah situasi di mana hegemon yang lama itu sedang berhadapan dengan hegemon yang baru. Hegemon yang lama itu adalah Amerika Serikat, hegemon baru itu namanya Republik Rakyat China. Nah, situasi seperti ini biasanya menimbulkan situasi-situasi yang berbahaya karena hegemon yang lama ini merasa terancam dan dia berusaha untuk bertahan dengan hegemon yang baru. Nah, belum tentu hegemon baru itu sebetulnya mau menyerang, tapi karena dia khawatir, dia curiga, dia was-was, dia serang duluan gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, maka hubungan baik dengan banyak negara menjadi lebih penting lagi. Kesiapan dalam negeri juga harus luar biasa. Makanya Pak Prabowo sangat menekankan pentingnya swasembada pangan. Swasembada pangan itu harus dikejar. Enggak ada cara lain karena yang namanya perang besar itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Bukan mustahil yang ada namanya perang dunia ketiga gitu loh. Jadi cara pandang Pak Prabowo mungkin enggak sama dengan pihak di luar atau pengamat yang kacamatanya melihat diplomasi Indonesia itu dalam konteks situasi dan kondisi geopolitik normal. Tapi tentu boleh kan Bang punya pandangan lain dan menyampaikan hal itu kepada pemerintah? Boleh banget. Ini kan kita punya acara pada hari ini ya. Ada Bang Ubed, ada Firdian, ada saya. Ini kan kita diskusi, kita dialog. Iya, tapi ya kan? masalah didengar atau tidaknya berarti urusan nanti. Kalau diskusi ya, ini kemudian tiba-tiba ada yang pakai toa, bubar-bubar kami nggak percaya. Nah, itu kan cerita saya lagi. Kalau Anda nggak setuju dengan diskusi ini, Anda bikin diskusi yang lain begitu. Oke, baik. Terakhir saya minta closing statement dari masing-masing narasumber karena waktu kita terbatas. Singkat saja ke Mas Ubed. Mas Ubed, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya masyarakat tidak sakit hati kepada pemerintahnya? Pemerintah harus melakukan perubahan radikal dari seluruh tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dan tidak merespon secara subjektif, bahkan reaktif begitu ya, tetapi responnya rasional. Tetapi saya berpikir, apakah pemerintah bisa melakukan perubahan radikal itu? Saya ragu di situ. Oke, Mas Ubed masuk mungkin yang 24% yang di-mention oleh Bang Kodari. Tidak juga, bisa jadi sebetulnya masyarakat yang kecewa dengan pemerintah yang berkualitas itu jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Anda merasa angka itu? Iya. Oke, baik. Itu. Oke, baik. Saya lanjut ke Firdian, silakan Firdian singkat saja. Repot juga Mbak kalau segala performa itu dinilai dengan survei. Ketika dulu kemerdekaan, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir memerdekakan Indonesia dengan 95% orang buta huruf. Jadi kalau rakyat ditanya apa itu merdeka, nggak tahu jawabannya. Tapi dikatakan merdeka itu lu punya tanah sendiri, lu garap sendiri, lu yang akan menikmati sendiri. Jadi dalam hari ini negara jangan terus-terusan menjadikan angka hanya sebagai rakyat sebagai angka. Oke, baik. Kematian sebagai angka, keracunan sebagai angka. Dan buat teman-teman UGM yang terutama sekarang lagi nyari safe house, kalian nggak berlebihan. Gue pernah diteror juga, saya pernah diteror juga, dan saya tahu rasanya betapa negara terlihat abai dan nganggap paling itu drama permainan. Hati-hati, tapi langkah kemarin saya support. Banyak dialog yang formalitas memang perlu kita lawan. Dan hal itu memancing diskursus yang baru begitu ya. Oke, terakhir Bang Kodari, singkat Bang Kodari. Iya, pertama begini, survei itu untuk diketahui tidak ada kaitannya dengan responden buta huruf atau tidak. Karena ditanya, Bang. Anda setuju atau tidak setuju, nggak harus buta huruf, nggak harus bisa baca huruf, nggak buta huruf pun bisa menjawab juga survei. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sudah menyebut nama Bung Karno sebagai pelopor kemerdekaan. Pak Prabowo itu adalah bapak transformasi bangsa. Beliau melihat masalah-masalah yang tidak dilihat oleh banyak orang. Karena itu beliau melakukan langkah-langkah yang mungkin pada hari ini agak sulit diterima. Tapi sebetulnya itu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan yang terakhir, kami sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka, presiden sangat terbuka untuk masukan. Nah, masukan-masukan itu yang akan membuat kebijakan-kebijakan ini bisa mengalami perubahan. Ya, yang beliau mungkin Pak Firdian mungkin pesimis dengan Bu Nani, tapi kita lihatlah nanti. Kasih kesempatan lah. Jangan cepat-cepat a priori. Kasih kesempatan, mudah-mudahan nanti ada perubahan-perubahan yang signifikan untuk implementasi dari MBG. Oke, baik, kita lihat nanti. Tapi kalau stop enggak. Oke, baik. Sabar, tunggu 2009. Oke, baik. Kita akan lihat begitu ya bagaimana perbaikan yang dijanjikan oleh dari pemerintah, dan kita tentu terus mendukung ya teman-teman mahasiswa yang terus bersuara, termasuk dari SEMA UGM yang juga saat ini mungkin ada dalam tantangan tertentu. Kita harapkan dalam kondisi yang sehat dan terus menjadi WNI yang sehat, bugar dan optimis. Pasti. Oke. Terima kasih tiga
narasumber saya malam hari ini sudah hadir, ada Mr. Q, Bang Kodari, kemudian Firdian, kemudian juga Mas Ubed. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode Inside Story with Diana Valencia. Pekan depan, selamat malam. Thank you, Mr.